Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 15 sampai 31 Mei 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan, dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, dan pastinya tingkat keresonansan juga tidak akan 100% ya, mungkin sekitar 60 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Jadi jangan baperan kalau kurang resonate ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan untuk kesehatan pastinya ya, dan untuk kelancaran rezeki seperti itu. Itu doa-doa yang saya tanamkan di sini. Ini harganya 90.000 dan madu ini 350 gram ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan. Kalau minyak wangi aura ini untuk disenangi oleh banyak orang, membantu kelancaran pekerjaan, dan juga bisa buat usaha dagang ya, seperti itu. Dan teman-teman kalau berkenan untuk memilikinya, silakan bisa via WhatsApp. Ini WhatsAppnya, dan ada 2 nomor ya, lihat di box deskripsi. Itu semua langsung ke saya, nggak ada perantara. Dan ini gelang energi teman-teman, ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Dan ini udah cukup lah, udah 2 bulan ya, seperti itu. Dan saya tekankan ke teman-teman, apapun yang saya jual udah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran dan kebatinan. Jadi ini bisa dipakai buat non muslim juga, karena doa itu energi positif. Seperti itu ya teman-teman. Kalau gelang itu bisa buat, saya isinya tuh buat kayak macam penjagaan juga, terus kelancaran pekerjaan, kelancaran rezeki. Ini membantu, bukan seperti magic langsung jelek begitu, enggak. Yang saya maksud itu membantu. Jadi kalian tetap harus berusaha ya, begitu. Mudah-mudahan dengan adanya doa-doa yang saya tanamkan itu membantu, mempermudah, itu maksudnya. Kehidupan zodiak Cancer 15 sampai 31 Mei 2022. Di sini kalian seperti ada rasa penyesalan, ada rasa kesedihan, ada rasa takut kehilangan, ada rasa kenapa aku dulu melakukan hal ini, dan kenapa istilahnya aku sebodoh ini ya. Ada rasa seperti itu. Entah masalahnya apa ya teman-teman sama bahasa ini. Tetapi di sini kalian seperti merubah haluan dalam kehidupan kalian. Kalian semakin menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang lebih mandiri lagi, lebih mau bekerja keras dan mau menunjukkan kemampuan kalian dan terus mengasah kemampuan kalian, sehingga di sini kalian akan banyak potensi untuk mendapatkan tawaran pekerjaan, karena mungkin ada dari beberapa orang atau beberapa perusahaan atau apapun itu melihat potensi kalian dan mereka membutuhkan apa yang kalian kuasai, sehingga banyak tawaran-tawaran positif yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan kerjasama atau apapun itu. Tapi hati-hati teman-teman. Jadi sebelum kalian menerima pekerjaan atau menerima kerjasama atau apapun itu, kalian dipikir-pikir lebih dulu dan diteliti lebih dulu mana yang pas untuk kalian, karena mungkin sepertinya akan ada beberapa tawaran sehingga kalian itu agak bingung. Nah, kalian harus benar-benar istilahnya memilih kira-kira ini pekerjaannya saya kuasai atau enggak. Kira-kira kalau diambil ini saya bisa menjalankannya atau bisa berpotensi lebih maju nggak di bidang ini untuk kedepannya. Karena pastinya setiap manusia itu pingin karir yang lebih ya kan, pingin kemajuan. Nah seperti itu. Ini seperti pembuka jalan dari Tuhan untuk kalian yang lagi berjuang atau yang terus berjuang tanpa mengenal putus asa,
tanpa tumbang dengan berbagai permasalahan hidup kalian, dan ini seperti hadiah dari Tuhan untuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dan mulai terbuka pintu-pintunya. Yang mungkin kemarin itu ditutup ya sama yang kuasa itu, karena mungkin kalian dikasih pelajaran hidup, atau kalian lagi membayar karma ya dalam hal kehidupan, karena kita manusia itu pasti ya teman-teman, kita pernah melakukan salah. Manusia itu tempat salah dan benar, tapi masalahnya kalau salah itu mudah-mudahan kita secepatnya ditarik lagi oleh Tuhan, diberikan jalan yang baik. Itu harapan kita ya, biar nggak kelamaan. Nah di situ sepertinya si pintu ini mulai dibuka di 1, 2, 3 udah mulai dibuka. Jadi kalian tuh udah bisa melihat peluang-peluang yang baik dan jalannya itu ada. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini banyak dari kalian yang semakin optimis dan semakin istilahnya mengerti kira-kira yang bikin saya maju ini di bidang ini nih, harus maju ini, harus seperti ini nih. Jadi langkah-langkahnya itu udah terplanning, udah kalian mulai paham, mulai dibukakan pemikiran-pemikirannya, sehingga untuk mencapai kedudukan tertentu atau posisi tertentu ini sebenarnya udah mulai mudah atau dipermudah. Atau kalau kalian sudah mendapatkan kedudukan tertentu, kalian seperti dikasih jalan untuk mempertahankannya dan memberikan istilahnya yang terbaik dalam posisi kalian atau orang-orang yang di bawah naungan kalian atau perusahaan yang mempercayakan kedudukan kepada kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian tuh seperti disarankan juga untuk menjadi orang yang lebih legowo dalam menjalani kehidupan, dan lebih bisa memaafkan lagi, dan juga lebih adil dalam hal apapun kepada siapapun. Jangan melihat orang itu dari status atau posisi, tapi dari apa yang mereka lakukan, dan pokoknya dari apa yang mereka lakukan dan kemampuan mereka. Kalaupun ada kesalahan, lihat kesalahannya, jangan merembet kemana-mana ya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus lebih adil, lebih bisa merangkul banyak orang, dan juga lebih bisa sensitif dengan kesalahan siapapun, sehingga bisa lebih jeli tanpa terprovokasi oleh siapapun dan kondisi apapun. Begitu teman-teman, jiwa kepemimpinan kalian harus ditingkatkan ketika kalian dipercaya untuk mendapatkan kedudukan atau udah mendapatkan kedudukan. Nah seperti itu ya. Dan apa yang kalian rintis ini mulai pelan tapi pasti membuahkan hasil. Ceritanya semakin panjang dan semakin baik ceritanya ya, seperti itu ya. Kita ngebahas yuk untuk keuangan. Jadi bagi teman-teman yang kemarin ada kesedihan, ada keterpurukan, ada hal apapun, bagi kalian yang enggak mau menyerah dengan keadaan dan terus berjuang dengan cara yang positif, pastinya keindahan akan jadi milik kalian sebentar lagi. Bahkan udah ada yang mulai merasakan. Apalagi di bulan Agustus, September sampai akhir tahun ini, banyak dari kalian ini yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai cara ya. Bukan berbagai cara sih, dengan misal ada yang berhubungan dengan cinta, entah permasalahan yang terselesaikan, atau misalnya ada peningkatan finansial yang semakin bagus, begitu ya teman-teman. Kalau seandainya itu terjadi, komen ya di file ini. Kalau terjadi di akhir tahun, oh ternyata ya, iya benar, ternyata bagus banget gitu, hidup aku sekarang lebih maju. Nah kalau kalian ingat sih, kalau nggak ingat mah nggak apa-apa. Yuk kita nggak bahas Cancer ya, keuangan zodiak Cancer 15 Mei sampai akhir Mei 2022. Sepertinya kalian ini seperti punya awal baru yang akan mulai terbuka, tetapi harus berusaha ya, harus kerja keras, harus istilahnya banyak berintrospeksi ke diri kalian sendiri, banyak bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, apapun yang terjadi kepada kalian, walaupun yang terjadinya kepahitan. Karena dengan kepahitan kalian bisa menjadi orang yang lebih berproses, lebih baik, lebih mengerti bagaimana caranya menjalani kehidupan, lebih mengerti orang yang mengkhianati kalian itu seperti apa, lebih mengerti cara mempertahankan kedudukan atau usaha kalian itu seperti apa. Karena apa? Karena kalian dikasih pelajaran oleh Tuhan dari kesalahan kalian sendiri atau dari kezaliman orang lain. Nah, di sini seperti ada awal baru yang akan datang kepadamu, ada impian-impian yang mulai tercapai dan mulai satu persatu tercapai. Bahkan ada yang udah 2-3 orang,
bukan 2 orang ya, udah 2 atau 3 keinginan kalian yang mulai tercapai. Jadi pelan tapi pasti ada ketercapaian. Dan itu intinya, ketika kalian punya keseimbangan dalam jiwa kalian, dalam emosi, dalam pemikiran, dan langkah-langkah kalian juga mulai lebih tertata lagi ke hal-hal yang positif dan lebih jeli lagi melihat peluang, tidak mudah mengambil keputusan yang gerasa gerusu. Kalian semakin seperti tercerahkan dan terarahkan ke hal-hal yang positif. Dan ini berhubungan dengan pembelajaran hidup dan peningkatan finansial. Dan karir kalian memang akan meningkat, tapi harus berjuang, teman-teman. Harus dari tangga 1 ke tangga 2 ke tangga 3 ke tangga 4, harus mau seperti itu. Enggak ada ujung-ujung dari 0 sampai ke 10. Itu namanya salah jalannya. Kalaupun ada ya, pasti akan cepat jatuhnya juga. Tapi kalau kita mau berproses dari 0 dan jalannya bagus dan kita mintanya sama Tuhan, pasti itu akan manis buahnya. Dan kalian akan bisa mensyukuri ketika kalian udah di atas. Dan kalian juga udah banyak merasakan pahit-pahitnya kehidupan, sehingga keseimbangan jiwa, dan kalian juga semakin istilahnya orang yang tidak mudah sombong, bisa merangkul banyak orang. Karena apa? Karena proses, bukan sesuatu yang mudah. Nah, itu teman-teman, itu yang akan kalian dapatkan atau yang akan kalian lalui. Tetapi kalau kalian bisa di apa yang saya tadi sebutkan, itu akan menjadi seseorang yang memang patut diacungi jempol, karena ketika kalian mendapatkannya juga kalian bisa mempertahankan, dan ini akan panjang jadi milik kalian. Beda dengan sesuatu yang kalian dapatkan sangat mudah dengan tanpa perjuangan, dan apalagi jalannya salah, itu lebih cepat jatuhnya juga. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak punya fondasi untuk mempertahankannya, karena nggak belajar. Itu simple banget. Nah, di sini kalian seperti harus belajar, harus banyak belajar dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam isi keseimbangan jiwa kalian, rasa syukur, dan juga merangkul kepada orang-orang di sekeliling kalian dan orang-orang yang berhubungan dengan kalian. Sifat sombongnya diredam. Itu akan meningkatkan kehidupan kalian, dan apapun yang kalian lakukan saat ini akan berbuah manis, karena pelan tapi pasti ini akan semakin terbuka jalannya, karena banyak harapan, impian kalian yang akan tercapai, dan ini awal kebahagiaan kalian. Ini sepertinya yang saya lihat di energi ini sesuatu yang kelihatannya ringan saya ucapkan, tapi kalau kalian cerna begitu dalam, itu dalam banget. Itu mengarah ke spiritual, keseimbangan jiwa, kesabaran, dan karma yang pernah kalian lakukan, dan harus berintrospeksi diri dengan apa yang pernah kalian lakukan selama ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini saya hanya menyampaikan, semoga ini menjadi titik cerah buat kalian. Jangan baperan kalau sama saya mah ya. Nah, di sini kalian tuh seperti akan ada harapan yang akan benar-benar tercapai, dan kalian tuh akan bersyukur banget. Ini bisa berhubungan dengan closingnya properti, bisa berhubungan dengan mulai terbayarnya seperti mulai terbayarnya utang-utang sedikit demi sedikit, tapi kok banyak ya terbayarnya, atau mulai terbukanya pintu rezeki dari mana aja. Dan kalian juga akan bertemu dengan seseorang yang akan bisa membantu kalian menjadi orang yang lebih sukses lagi ke depannya. Awalnya mungkin biasa saja, tapi kalian nanti dengan waktu kalian akan merasa bahwa itu akan banyak membantu kalian menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Dan kalian akan bertemu dengan seseorang yang spiritualnya sangat bagus, supranatural juga sangat keren, dan ini jalannya juga bagus. Ini akan sangat berperan penting dalam kehidupan kalian untuk kalian sukses atau maju. Saya nggak bilang kalian tergantung kepada manusia ya, tapi setiap apapun Tuhan itu memberikan jalan. Nggak ujung-ujung Tuhan itu turun ke bumi memberikan jalan kepada umatnya, enggak. Pasti Tuhan akan memberikan jalan lewat umat-umatnya yang Tuhan kehendaki. Dengan apa? Dengan kalian berdoa dan berbuat baik, menanam karma baik yang banyak. Karena karma baik itu akan datang kepada kalian juga, nggak buat orang lain sebenarnya. Kalau kalian udah sering tersakiti, sama, saya juga orang yang sangat sering tersakiti, tetapi ketika kita tetap berteguh dalam kebaikan, ternyata kebaikan itu datangnya ke kita juga, bukan untuk orang lain. Walaupun kadang-kadang kita manusia, ketika kita berbuat baik ya kepada si A ini kok nggak membalas kebaikan kita, tapi ternyata Tuhan itu adil, dan memang benar adil.
Tuhan yang menilai kebaikan kita. Si A mungkin nggak balas kebaikan kita, tapi tahu-tahu umat-umat yang lain membalas kebaikan kita dengan cara Allah yang tidak terduga, Tuhan yang tidak terduga. Itu harus kita sadari, teman-teman. Yakin. Karena sebaik apapun istilahnya kemajuan zaman, Tuhan itu tetap ada. Yakin Tuhan itu tetap ada. Nggak karena zaman itu makin berkembang Tuhan itu nggak ada, nggak mungkin. Ya kan? Gitu. Setuju ya? Kita ngebahas ke asmara ya. Dan di sini untuk zodiak Cancer ini akan ada seseorang yang ngajak kerjasama atau mempercayakan sesuatu, tender, mengajak kerjasama, atau ada proyek apa dipercayakan kepada kalian. Ini akan jadi peluang yang sangat luar biasa untuk masa depan kalian. Saya nggak bilang untuk semua, tapi akan ada dari kalian yang seperti itu. Kalau kalian memang seperti itu, selamat, kalian udah ada di titik yang memang mulai semakin tercerahkan hidupnya. Kita ngebahas untuk asmara ya. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan pembacaan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Garis besarnya aja, detailnya mah enggak ya, kalian yang menjalani. Nggak mungkin kan saya tahu setiap detailnya. Hidup saya aja nggak tahu setiap detailnya, kedepannya akan bagaimana. Boro-boronya hidup orang lain ya kan. Jadi intinya kita ngebahas kehidupan asmara zodiak Cancer 15 Mei sampai akhir Mei 2022. Kita ngebahas yang berpasangan dulu ya. Ada pengkhianatan yang terungkap atau ada kesedihan yang udah bisa kalian lewati ya. Ini berhubungan dengan pengkhianatan cinta pasangan-pasangan kalian ya. Mungkin ada yang ketiga, keempat, kelima ya, seperti itu di luar sana. Saya bukan ngetawain nasib orang lain ya, tapi saya berusaha ya, jangan nangis teman-teman ya. Kehidupan memang seperti ini, tidak seperti yang kita inginkan. Dan atau kalian bisa mengungkap orang yang selama ini membuat rumah tangga kalian kisruh, entah ini dari siapapun, entah dari keluarga kalian, entah dari orang-orang terdekat, atau dari siapapun gitu. Tetapi kalian seperti udah punya istilahnya pandangan ke depan, kira-kira mungkin ini kesalahan aku ya, mungkin ini kesalahan suamiku ya, atau apapun itu. Jadi kalian tuh justru hal seperti ini membuat kalian tuh lebih berintrospeksi diri, lebih saling berintrospeksi diri, saling istilahnya memperbaiki diri masing-masing, dan saling istilahnya menyadari kesalahan kalian masing-masing, seperti itu ya. Dan saling istilahnya memperbaiki hubungan. Dan kalian juga punya harapan untuk kedepannya jauh lebih baik lagi, lebih mapan secara ekonomi, lebih rukun lagi, lebih bahagia lagi, dan tentunya harus lebih bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Karena yang kelihatan indah di luar belum tentu seindah yang ada di rumah kalian. Itu yang harus kalian sadari ya. Walaupun memang ada juga yang memang di luar lebih indah daripada yang di rumah, tapi tergantung kondisinya dan posisinya seperti apa. Gitu ya teman-teman. Karena memang kita nggak bisa mengumpulkan semua masalah itu sama, karena setiap orang itu masalahnya beda-beda gitu. Jadi kita itu harus pendewasaan diri. Jadi nggak boleh menghakimi kehidupan orang lain, karena kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain. Karena setiap manusia itu kehidupannya itu memang ceritanya beda-beda, permasalahannya juga beda-beda. Nggak bisa disama-samain dengan kehidupan yang ini, yang itu nggak boleh. Ya seperti itu. Dan seperti ini yang kalian alami, kalian harus benar-benar istilahnya menjadi pembelajaran hidup. Karena apa? Karena kalau kalian yakin dan percaya, kehidupan kalian akan semakin baik ke depannya. Entah kalian dalam posisi istilahnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai, kalau memang yang ditakdirkan yang terbaiknya bercerai, itu akan dimudahkan. Tapi kalau memang yang ditakdirkannya ini masih panjang jodoh, pasti akan ada
pembelajaran yang membuat kalian tuh semakin bersatu atau menyadari kesalahan kalian masing-masing. Dan ini apapun itu yang memang terjadi, itu akan ada titik cerah atau ada kehidupan yang baik ke depannya. Karena di sini seperti kalian ini seperti membuka lembaran baru untuk kehidupan yang baru yang jauh lebih baik lagi. Dan di sini kalian juga seperti akan ada peluang bisnis atau peluang usaha yang akan membuat kalian tuh semakin sukses dalam hal keuangan. Atau kalau kalian ini mungkin punya posisi tertentu atau kedudukan tertentu di pemerintahan, bisa juga di bidang usaha, atau bisa juga di bidang perkantoran, ini seperti ada peluang untuk kalian mendapatkan kesuksesan atau peningkatan karir atau apapun itu. Kalau kalian misalnya di bidang apapun ya, walaupun tanpa ada jabatan apapun, seperti memang ada pembuka jalan untuk kalian tuh lebih sukses lagi secara ekonomi ke depannya. Ini itu ya, masalah asmara itu yang saya tadi bilang, ada yang bersama, ada juga yang memang berpisah. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti intuisi kalian tuh semakin tajam, semakin tenang, semakin kuat, semakin powernya juga semakin dewasa, semakin tenang, semakin disegani orang lain karena kemampuan kalian, karena kedewasaan kalian, dan karena kalian memang orang yang memang patut dihargai karena punya potensi yang bagus untuk jiwa kalian dan kehidupan kalian. Secara cinta, kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa dijadikan imam dalam hidup kalian. Kalau kalian seorang perempuan ya, kalau kalian seorang laki-laki akan bisa dijadikan kekuatan untuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, kesuksesan ataupun istilahnya ekonomi, atau istilahnya dalam kehidupan itu semakin tertata ya, karena mungkin ada rumah tangga yang baik. Intinya banyak dari kalian yang zodiak Leo yang single ini akan bertemu dengan jodoh yang terbaik untuk hidup kalian. Ini bahkan bisa menikah di tahun ini, bisa juga di akhir tahun, bisa juga di bulan Juni, Juli, Agustus, bulan tahun 2003, bisa juga seperti itu. 2023. Nah, 2023. Ada juga yang di bulan Januari, Februari 2023 ada yang nikah. Banyak nih yang mau nikah nih, zodiak Leo yang single. Ada yang mau tunangan juga. Banyak yang ketemu jodoh yang terbaik yang akan jadi pondasi dalam hidup kalian, ya terarah dan istilahnya punya tujuan yang jelas ya untuk rumah tangga. Nah kayak gitu mah. Kalau kalian belum punya jodoh, ini seperti akan ada perubahan hidup yang sangat drastis ke arah yang jauh lebih positif secara keuangan, secara kedudukan, atau secara pribadi kalian gitu. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, ini sama energinya. Ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu, dan ini buah dari kerja keras kalian dan istilahnya doa-doa baik kalian. Dan mungkin banyak karma baik yang pernah kalian lakukan. Kalian juga semakin berani menjalani kehidupan, semakin tenang, semakin mandiri, semakin kuat, semakin tidak mudah istilahnya terpengaruhi dengan kondisi apapun, dan tidak mudah istilahnya diperdaya oleh siapapun. Mungkin kebanyakan diperdaya jadi udah pengalaman ya seperti itu. Jadi udah banyak yang mendapatkan kehidupan yang jauh lebih mapan, lebih baik lagi ke depannya, apapun pekerjaan kalian. Bahkan ada yang punya posisi yang keren banget ya, terutama yang di bidang arsitek, di bidang properti, di bidang perkantoran, IT juga semakin keren programnya. Di bidang pemerintahan juga ada, di bidang seni juga semakin tenar ya semakin tenar. Dan di bidang pertanian juga semakin, kamu tuh semakin, kalau di bidang pertanian kamu tuh seperti figur apa ya, contoh yang baik, karena pengembangannya itu pengembangan dalam hal pertanian, entah istilahnya cara kalian menanam, cara kalian istilahnya menjual, itu sangat berpotensi banget untuk dicontoh, karena sepertinya memang membawa kemajuan seperti itu teman-teman. Terarah, terasah. Nah, otaknya juga semakin mekar aja ide-idenya, nah kayak macam gitu. Bagus banget ya. Jadi bukan petik jual, tapi petik dan cara menjualnya kemana, atau cara istilahnya mengelolanya seperti apa. Jadi hasilnya itu lebih banyak. Aduh maaf. Nah gitu teman-teman ya. Untuk kalian, ada juga dari kalian yang memang mendapatkan jodoh. Banyak perubahan hidup yang membuat kalian tuh bersinar,
untuk zodiak Leo yang single laki-laki dan perempuan, bisa berhubungan dengan jodoh, bisa berhubungan dengan kehidupan. Bukan Leo lah ini, Cancer, teman-teman Cancer. Maaf ya. Begitu teman-teman ya, semoga sukses terus, diberikan kemudahan oleh Tuhan, dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Di like, di subscribe, di komen dong untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.